Nah, ya itu betul. Sistem peredaran darah. Ya, ini maksud saya itu. Sudah semuanya, sudah semua datang ini ya. Ngerti apa partisipan? Sudah, Pak. 49 ya. Sudah, Pak. Itu yang 49 orang semuanya 50 ya. 49, Pak. 49, Pak. Kalau gitu ini sudah semua berarti. Iya, Pak. Sudah terlihat, Bapak. Sudah, Edu. Ini jam berapa? Pukul ya. 8.22 ya, sudah 19. Ya sudah, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Sistem peredaran darah atau sistem, di sini sistem peredaran darah besar dulu ya. Sistem peredaran darah kan banyak. Salah satunya sistem peredaran darah besar. Kemudian nanti setelah ini ada sistem peredaran darah kecil. Pertama ini sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar ini dimulai dari ventrikel kiri. Ini saudara pasti pernah ini. Dulu waktu SMA istilahnya ini bilik kiri. Ventrikel kiri itu bilik kiri. Kalau atrium kiri serambi kiri. Atrium itu serambi, ventrikel itu bilik. Setelah dari ventrikel kiri, darah ini dipompakan masuk ke aorta. Ini pembuluh darah yang paling besar itu aorta. Kemudian aorta nanti akan bersabang-sabang menjadi arteri. Arteri kemudian bersabang-sabang lagi menjadi arteriola. Nah, ini antara arteriola dan vena ini ada, tengah-tengah ini ada kapiler. Kapiler yang dekat dengan arteri namanya kapiler arteri, tapi kemudian sambung ke kapiler yang ke arah vena. Sebelum vena itu namanya venula dulu. Jadi kalau arteriola ini di sini kata kapiler, kemudian venula. Nah, venula itu identik dengan arteri, cuma bedanya kalau arteriola ini dinding masih aktif itu karena pompaan jantung tekanannya masih ada pada arteriola, tapi kalau sudah pada venula itu tekanan dari jantung sudah nol. Bedanya begitu. Tebalnya juga sama, lapisannya juga sama, arteriola sama venula. Bedanya cuma di arteriola ini tekanan hidrostatiknya masih ada, pompaan dari jantung masih ada, tapi kalau di venula ini sudah nol. Nah, kemudian venula itu berkumpul masuk ke vena. Vena kemudian bermuara pada vena besar, vena cava. Kemudian baru ke atrium kanan atau serambi kanan. Jadi keluar dari ventrikel kiri, kembali lagi ke jantung, masuk ke atrium kanan. Ini sistem peredaran darah besar. Kemudian arteri berdiri otot yang dapat kontraksi, artinya bisa mengecil kontraksi ya. Karena ototnya ini bisa bergerak, bisa melebar, relaksasi, bisa kontraksi, mengecil. Kalau kontraksi menyempitkan salurannya, kemudian atau menyempitkan radiusnya, gitu ya. Fungsinya mempertahankan tekanan darah arteri supaya tekanannya relatif normal. Arteriola dengan mengubah-ubah ukuran salurannya mengatur aliran darah di kapiler. Nah, arteriola ini terutama yang paling berperan dalam mengatur aliran darah ke kapiler. Kapiler mau banyak darah ngalir atau kurangi. Arteriola yang ngatur karena arteriola ini dindingnya
terdiri dari dua lapis, yaitu lapis dalamnya itu endotel, lapis endotel yang sebelah luarnya itu selapis otot polos yang sirkuler yang melingkar. Nah, otot polos ini yang bisa menyebabkan pembuluh darah kontriksi atau vasokontriksi. Kalau pembuluh darah besar juga ada lapis otot, tapi karena tebal, ya, sehingga malah tidak bisa atau kurang dapat kontriksi kalau yang tebal. Tapi kalau arteriola ini karena dindingnya tipis, sehingga mudah vasokontriksi. Dinding kapler tipis. Nah, kapler ini tipis, hanya selapis endotel saja. Tidak ada lapis ototnya. Berlangsung pertukaran zat antara plasma dan jaringan intersisil. Pertukaran zat itu pada kapiler atau pada akhir dari arteriola. Di arteriola itu sudah bisa terjadi pertukaran cairan antara plasma dan jaringan cairan intersisil gitu. Kemudian diteruskan ke kapiler, terus sampai venula. Kalau di kapiler atau di arteriola, cairan itu masuk ke jaringan dari pembuluh darah masuk ke jaringan cairannya. Tapi kalau sudah sampai di kapiler bagian dekat vena atau venula itu cairannya masuk kembali ke venula, ke kapiler vena. Kapiler bergabung membentuk pembuluh venula di venula ya kan. Venula kemudian ke vena, vena ke vena cava. Vena cava itu ada dari atas dan dari bawah. Maksudnya atas itu atas bagian tubuh, bawah bagian tubuh dia terhadap jantung gitu ya. Bermuara ke atrium kanan. Kesimpulannya, sistem peredaran darah besar ini mulai dari jantung, yaitu ventrikel kiri tadi itu, kemudian aorta termasuk arteri, kemudian kapiler, kemudian vena ke jantung. Ini diringkasnya gitu. Sudah, seterusnya. Nah, ini sistem peredaran darah yang kecil. Kalau tadi sistem peredaran darah besar itu karena darahnya mengalir ke seluruh tubuh, jadi besar kan seluruh tubuh. Kalau ini kecil karena hanya ke paru-paru. Mulai dari ventrikel yang kanan, kemudian arteri pulmonalis, kemudian cabang-cabangnya seperti biasa cabang-cabang kapiler itu di paru-paru. Kemudian dari paru-paru venanya kembali ke jantung yaitu ke atrium yang kiri. Nah, kalau tadi darah baliknya dari tubuh atrium kanan, kiri kanan ya. Kalau ini dari paru-paru darah baliknya ke atrium yang kiri. Kapiler paru mengitari alveoli, di situ terjadi pertukaran gas oksigen masuk ke dalam darah, sedang CO2 dilepaskan ke ruang alveoli. Jadi pada kapiler paru-paru yang mengitari alveoli ini hanya terjadi pertukaran gas. Kalau di jaringan tadi itu ya pertukaran gas, ya pertukaran nutrien, cairan. Tapi kalau di paru-paru ini hanya terjadi pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Simulanya sistem peredaran darah kecil dari jantung, kemudian arteri, kapiler, vena, jantung. Terusnya sistem peredaran darah ginjal. Ini ada sistem peredaran darah ginjal ini. Perlu saudara ketahui, ini bukan sistem besar, tapi ini subsistem. Subsistem dari sistem peredaran darah besar. Ya. Jadi dalam sistem peredaran darah besar ini masih ada lagi subsistemnya. Subsistemnya itu sistem peredaran darah ginjal. Ya. Mulainya kita mulai juga dari ventrikel kiri jantung. Nah, aorta, darahnya lewat aorta,
Tapi aorta setelah sampai di perut, di rongga perut. Jadi aorta yang sudah naik, kemudian melengkung, kemudian turun, ini ada yang masuk, ada bagian yang masih dalam rongga dada, namanya aorta thoracalis. Nah, ini aorta yang sudah masuk ke rongga perut, namanya aorta abdominalis. Nah, di aorta abdominalis ini bercabang-cabang, salah satunya cabangnya namanya arteri renalis. Itu arteri yang ke ginjal. Jadi arteri renalis kemudian bercabang-cabang menjadi arteriola. Arteriolanya afren. Af itu artinya datang kemana? Ke glomerulus, ya itu ya. Dari arteri afren menjadi kapiler glomerulus. Cabang-cabang menjadi kapiler glomerulus. Kemudian kapiler glomerulus bersatu lagi, keluar dari glomerulus menjadi arteriola yang eferen. Nah, ini eferen, pakai E ya. Meninggalkan glomerulus. Kemudian sampai di tubulus dia bercabang-cabang menjadi kapiler lagi. Ya, beda lagi kan ini dari arteriola, kapiler, kemudian arteriola lagi, kapiler lagi pada tubus renalis. Kemudian berkumpul menjadi vena atau venula, vena renalis, masuk ke vena cava yang inferior, masuk lagi ke atrium yang kanan. Ya, mungkin belum pernah mengerti tentang sistem peredaran darah ginjal. Nah, pada kapiler glomerulus ini terjadi filtrasi atau penyaringan. Yang disaring itu plasma darah. Ya, plasma darah itu disaringnya di glomerulus. Hasil saringan itu namanya filtrat. Nah, filtratnya ini nanti masuk ke kapsula Bowman, terus mengalir terus ke tubulus. Nah, nanti ada pelajaran khusus tentang sistem ekskresi atau tentang ginjal. Tapi bukan saya yang menyampaikan. Mungkin setelah ini ginjal ya. Kesimpulannya jantung, arteri, arteriola, kapiler glomerulus, arteriola lagi, kapiler, kapiler tubulus, kemudian dari vena, maksudnya vena renalis terus ke jantung. Vena ini meliputi vena renalis, vena cava inferior, jantung gitu ya. Terus ya. Ayo. Nah, sekarang sih ada lagi subsistem. Ini subsistem. Subsistem sirkulasi portal ini juga merupakan bagian dari sistem peredaran darah besar. Dari jantung ke tubuh, tapi sebelum sampai jantungnya ada sistem lagi, yaitu sistem sirkulasi portal. Dimulainya dari ventrikel kiri juga, dari jantung, kemudian sampai aorta abdominalis, ini ada cabang arteri ini mensuplai darah ke organ-organ di perut atau di abdomen. Kemudian setelah sampai di organ-organ abdomen menjadi kapiler, kemudian kumpul lagi menjadi vena, tapi vena ini tidak langsung ke vena cava. Vena ini langsung masuk ke suatu vena besar, vena porta namanya. Darah dari vena lambung, vena usus, vena dari pankreas, dan vena dari limpa ini nanti masuk ke vena besar yang namanya vena porta. Vena porta ini kemudian masuk ke hati. Kemudian sampai di hati membentuk kapiler lagi. Nah, ini yang juga tidak sama kan, seperti tidak sama dengan garis besar sirkulasi besar tadi itu, karena ada kapiler dua kali. Satu sudah masuk ke usus atau ke organ di abdomen dari kapiler, kumpul dari vena,
tapi masuk lagi vena porta jadi kapler lagi. Nah, kapler vena porta ini menuangkan darahnya bersama-sama dengan kapiler dari arteria hepatika. Darah vena, tapi campur dengan darah arteri. Masuknya ke dalam suatu sinusoid. Nah, sinusoid itu ya ruangan seperti ruangan lah. Semua yang memakai arkiran oid itu menyerupai. Ya, istilahnya menyerupai atau seperti sinus, jadi seperti sinus ini sinusoid itu ya seperti ruangan. Rematoid berarti seperti rematik, tipoid seperti tifus. Ya, pokoknya pakai oid itu artinya menyerupai. Dan sinusoid, kemudian dari sinusoid ini masuk ke vena, namanya vena centralis, kemudian membentuk vena centralis berkumpul menjadi vena. Masuk vena, kemudian ke vena hepatika, vena-vena berkumpul menjadi vena hepatika, baru masuk ke vena cava yang inferior. Gitu ya. Jadi vena porta tidak langsung ke vena cava inferior, tapi masuk ke hati dulu. Hati kapiler, baru keluar dari hati vena hepatika, baru masuk ke vena cava inferior. Simulanya ini panjang, ventrikel kiri, aorta abdominalis, arteri daerah rongga perut, di kapiler, kapilernya di organ-organ itu, usus, pankreas, lien, gaster, gitu ya. Kemudian menjadi vena, masuk ke vena porta, menjadi kapiler vena porta, diepar bersambung dengan kapiler arteri hepatika, masuk ke sinusoid. Nah, jadi di hati ada sinusoid, ruangan-ruangan seperti ruangan, gitu ya. Rongga-rongga seperti ruangan. Kemudian kumpul menjadi sebelum sinusoid itu akan mengalir darahnya ke vena centralis. Vena centralis itu vena dalam lobulus hati. Jadi unit terkecil dari organ hati itu namanya lobulus. Di tengah-tengahnya ada vena centralis. Nah, dari sinusoid tadi itu darahnya ke vena centralis. Vena centralis itu berkumpul membentuk venula, kemudian vena hepatika, kemudian vena cava inferior, baru ke jantung. Jantungnya ya atrium kanan ya. Terus sekarang, terusnya. Nah, ini ada lagi sistem peredaran darah janin. Kenapa ini saya sebutkan? Karena sistem peredaran darah janin ini sedikit berbeda dengan sistem peredaran darah orang dewasa atau anak atau bayi ya. Janin ini setelah lahir peredaran darahnya sudah berubah saat lahir nangis mengambil nafas pertama, nangis kan, itu sistem peredaran darahnya terus seperti orang dewasa. Itu waktu masih janin dalam kandungan ibu itu masih ada ini 1, 2, 3, 4 itu. Janin masih terdapat foramen ovale, masih ada ductus arteriosus botali, ada arteri umbilicalis lateralis, dan ada ductus venosus arantii. Gitu ya. Jadi janin itu mempunyai 4 ini yang masih berfungsi. Yang belum tidak berfungsi malah arteria pulmonalis, karena pulmonya ini belum berfungsi, kalau paru-parunya belum berfungsi, belum bisa mengambil oksigen. Nah, ya. Tapi nanti kalau sudah lahir, paru-parunya berfungsi, terus keempat-empatnya ini tidak berfungsi. Sirkulasi darah janin. Darah kaya oksigen ini dari plasenta, bukan dari paru-paru. Gitu, ya. Kemudian dari plasenta, masuk ke bayi masuk ke janin melalui vena umbilicalis. Kemudian masuk ke suatu saluran, atau ya saluran ya, ductus itu saluran. Ductus venosus arantii. Jadi ductus venosus arantii di tubuh bayi. Kalau vena umbilicalis di tali pusat.
Tali pusat ini menghubungkan janin dengan plasenta dalam rahim ibu. Jadi sebagian besar darah dari umbilikus ini lewat ductus venosus arantii, kemudian ke vena cava inferior. Ada juga yang sebagian kecil ke hepar, masuk ke hepar pasti nanti akan masuk ke sinusit seperti tadi itu ya, seperti vena porta itu. Nah, kemudian baru menjadi vena hepatica, menjadi vena cava inferior. Nah, vena cava inferior, setelah vena cava inferior tadi sama-sama seperti yang tadi, ke atrium dextra. Nah, setelah sampai di atrium dextra, itu kepada janin, tidak semua atau sebagian kecil ke ventricle yang kanan, tapi sebagian besar ke atrium yang kiri. Ini dari atrium kanan ke atrium kiri langsung ini. Ya, kalau orang dewasa ini sudah menutup ini foramen ovale ini. Jadi atrium kanan dihubungkan dengan atrium kiri melalui lubang yang namanya foramen ovale. Jadi foramen ovale masih berfungsi waktu janin. Darahnya dari atrium dextra tidak ke ventricle dextra, tapi melalui foramen ovale masuk ke atrium yang sinistra. Sebagian kecil tadi itu yang ke ventricle dextra. Terusnya sekarang. Nah, yang di atrium sinistra tadi itu, darah ke ventricle sinistra dipompa ke aorta. Kan? Jadi langsung setelah dari atrium kanan ke kiri, atrium kiri, kemudian ke ventricle kiri, terus ke aorta seluruh tubuh. Gitu ya. Di ventricle dextra, nah ini ada sebagian kecil tadi itu yang tidak lewat foramen ovale, lewat ventricle dextra, gitu ya, ke arteria pulmonalis. Tapi dari arteria pulmonalis tidak ke pulmo. Nah, sebagian besar melalui saluran yang namanya ductus arteriosus botali, gitu. Sebagian kecil ke arteri pulmonalis dextra dan sinistra, dan ini hanya digunakan untuk mensuplai darah ke jaringan paru-paru, bukan mengambil oksigen, gitu ya. Jadi ada dua sistem peredaran darah di paru-paru itu, ada yang khusus mengambil oksigen, ada yang memberikan nutrien ke jaringan paru-paru. Nah, ini yang jaringan paru-paru, bukan mengambil oksigen. Ductus arteriosus botali menghubungkan arteria pulmonalis ke aorta. Gitu ya. Langsung masuk aorta, kemudian beredar ke seluruh tubuh. Darah dari paru-paru masuk ke vena pulmonalis, ke atrium sinistra, ventricle sinistra, ke aorta. Tadi itu ya. Tapi ini bukan yang ngambil oksigen. Darah yang ke jaringan paru-paru. Juga lewat vena pulmonalis, sedikit darahnya. Kemudian dari aorta ke seluruh tubuh. Kemudian sebagian ke plasenta. Ini ya, di bawah, badan bagian bawah itu ada arteri yang ke plasenta, yaitu arteria umbilicalis. Tadi kan dari plasenta ke janin, vena umbilicalis, lalu dari janin ke plasenta, arteria umbilicalis. Demikian seterusnya dari plasenta lewat vena umbilicalis, kemudian nanti masuk ductus venosus arantii, kemudian sebagian kecil ke hepar gitu kan, dan seterusnya ya, seperti di atas tadi kalau saya sampai plasenta. Terus sekarang, nah ini sekarang kita sampai darah dari jantung sudah ya, mengenai jantung sudah, aliran darah atau sistem peredaran darahnya sudah semua. Sesungguhnya masih ada satu tapi tidak saya sebutkan di sini karena untuk analis tidak penting, yaitu sistem peredaran darah otak.
Nah, sistem peredaran otak itu juga agak lain itu, karena di otak itu ada sinus-sinus juga, sinus sagittalis dan sinus frontalis. Tapi tidak saya ceritakan di ini karena untuk analis cukup tahu itu, yang tadi itu. Aorta ascendens, ya, jadi aorta pembuluh darah pertama yang keluar dari jantung itu naik dulu, dari jantung itu naik, yaitu aorta ascendens. Muncul atau keluar dari ventrikel kiri, naik pada sinus anterior aorta bercabang arteria coronaria dextra, dan pada sinus posterior aorta bercabang arteria coronaria sinistra. Jadi pada pangkal aorta ascendens, pangkalnya saat setelah keluar dari jantungnya ada suatu rongga namanya sinus posterior dan sinus anterior. Dari sinus anterior ini darah masuk ke arteria coronaria dextra. Kemudian yang sinus posterior terus ke arteria coronaria yang sinistra. Nanti di dalam otot jantung bercabang-cabang ini, arteri ini menjadi kapiler-kapiler, kemudian menjadi vena. Darahnya ini, kalau yang dari area koronaria ini mensuplai otot jantung, khusus otot jantung. Tidak mensuplai endokardium, tidak mensuplai perikardium. Nanti ada arteri perikardium sendiri misalnya. Ini yang otot jantung saja ini, arteria koronaria ini. Ke miokardium itu, mio itu otot, kardium jantung, otot jantung. Yang perikardium tidak dapat dari sini. Yang endokardium mendapat darah langsung dari darah yang ada dalam jantung. Jantung kan ada darah. Nah, endokardium dapat nutrien atau oksigen dari situ. Tapi ototnya karena jauh dari permukaan endokardium, maka perlu arteri khusus, yaitu arteria koronaria. Kemudian sampai di atas, aorta ascendens yang naik tadi itu sampai di atas rongga dada itu melengkung. Nah, karena lengkung ya arkus atau lengkungan aorta bercabang 3, yaitu arteria brachiosephalika. Dulu tidak ada namanya, makanya di sini ada istilah anonima. Anonima itu artinya tidak bernama. Tidak nama, ya. Tidak bernama anonima. Artinya ya, arti bahasa anonima itu tidak bernama. Tapi sekarang sudah ada namanya, yaitu arteria brachiosephalika. Brachio lengan, cephalus kepala. Jadi, arteri ini nanti akan memberi atau mensuplai darah ke lengan atau anggota gerak atas dan daerah kepala atau daerah otak, cepal. Kemudian yang kedua, arteria subclavia sinistra. Sinistra di sini. Kalau ada sinistra pasti ada dextra. Dextranya dari mana? Nanti di bawah. Yang ketiga, arteria carotis communis juga yang sinistra. Jadi lengkung tadi itu, lengkung aorta itu cabangnya hanya 3. Arteria brachiosephalika, arteria subclavia sinistra, dan arteria carotis communis yang sinistra. Darahnya untuk daerah kepala dan anggota gerak atas. Arteria brachiosephalika, nah ini cabangnya arteria subclavia yang kanan, dextra, dan arteria carotis communis yang kanan. Arteria subclavia itu artinya karena ada tulang yang namanya os clavicula, tulang selangka ya. Jadi subclavia itu artinya di bawah tulang selangka.
karena ada tulang yang namanya os clavicularis. Os clavicularis itu tulang selangka. Bahasa Indonesia tulang selangka. Di depan ini yang nonjol. Kalau orangnya kurus, tampak garis di depan dada ini. Melintang ke kanan dan ke kiri. Itu tulang os clavicularis. Nah, arteria ini di bawahnya itu. Arteria subclavia. Maka namanya arteria subclavia. Karena di bawahnya tulang clavicularis. Nah, tapi setelah sampai di ketiak atau aksila, itu ganti nama terusan, arteria axillaris terusan. Jadi arteri itu namanya sesuai dengan tempat di mana dia berada. Kalau dia berada di bawah tulang clavicula, ya namanya subclavicularis. Kalau di dalam ketiak atau aksila, walaupun sambungannya itu berubah namanya menjadi arteria axillaris. Terus sekarang sampai lengan, sampai lengan berganti lagi namanya. Padahal sambungannya itu disebut arteria brachialis. Kemudian kalau sudah sampai di siku, bercabang dia. Sampai di siku bercabang dua, yaitu arteria ulnaris, karena di siku, setelah sikunya ada dua tulang. Bahasa Indonesia tulang pengumpil dan tulang radius itu tulang rotasi ya. Pengumpil itu ulnaris. Arteria ulnaris ke jari kelingking yang paling kecil. Kemudian arteria radialis ke ibu jari. Tapi sampai di pergelangan tangan itu yang arteria radialis ini bercabang melengkung, disebut arteria palmaris karena lengkungan itu pada arcus palmaris. Jadi arteria palmaris itu melengkung karena pada arcus palmaris melengkung di situ. Kemudian dari lengkungan tadi itu bercabang-cabang, seperti tadi itu kan lengkungan kemudian bercabang-cabang, ini juga bercabang-cabang ke jari-jari. Namanya arteria digiti gitu. Kemudian arteria carpus communis yang kanan dan kiri sampai di jakun. Jakun ini yang ini apa namanya itu di leher itu jendol pada laki-laki kelihatan. Wanita kurang kelihatan. Sampai di jakun bercabang menjadi arteria carotis interna. Nah, yang interna ini bercabang arteria ophthalmica ke mata, arteria cerebralis ke otak, dan arteria nasalis ke hidung. Ini yang interna. Yang eksternanya itu bagian luar. Nah, eksterna itu luar, interna itu dalam. Karotis interna itu memperdarai kepala bagian luar, kulit misalnya, gitu kan. Tongkongan, tabang penting. Nah, ada salah satu tabang karotis eksterna itu arteria temporalis. Penting karena apa? Karena waktu masih bayi ini sering digunakan untuk mengukur frekuensi denyut jantung karena bisa diraba. Kita juga bisa kalau dicari-cari di pelipis ya. Arteria temporalis di pelipis di atas telinga. Itu ya. Atas samping telinga. Bisa dicari di situ. Penting karena pada bayi biasanya mengukurnya frekuensi denyut jantung ini bisa lewat arteria temporalis. Nah, terusnya sekarang. Nah, di situ di dalam dasar tengkorak itu ada bangunan yang namanya lingkaran Willis. Lingkaran itu yang melingkari suatu lubang yang namanya foramen magnum.
Foramen di mana ada perlekatan antara ruas tulang leher pertama dengan dasar tengkorak. Ya. Ruas pertama tulang leher itu namanya atlas, ya, atlas nomor 2. Lupa kan? Jadi ya, ada perlekatan ruas pertama dari tulang vertebra cervicalis pertama. Ada lubangnya karena lubang ini telah dilalui oleh susunan saraf medula spinalis. Nah, dan di situ medula spinalis yang dari susun tulang belakang itu masuk ke otak, sambung ke batang otak, gitu ya. Masuk ke batang otak, gitu ya. Medula spinalis masuk ke sambung ke batang otak itu melalui lubang yang namanya foramen magnum. Nah, foramen magnum itu besar. Itu di pinggirnya foramen itu ada lingkaran Willis. Lingkaran Willis itu pembuluh darah yang merupakan gabungan atau anastomose. Anastomose cabang-cabang pembuluh darah pada dasar tengkorak. Dibentuk oleh pembuluh darah arteri cerebralis anterior, arteria cerebralis media, dan arteria cerebralis posterior yang merupakan cabang dari arteria basilaris. Arteria basilaris cabang dari arteria parovis interna tadi itu. Urutan-urutannya begitu. Jadi arteria basilaris itu bercabang 3, yaitu arteria cerebralis anterior, media, dan posterior. Tapi antara anterior, media, dan posterior itu ada sambungan yang melingkar. Yang melingkar. Lingkaran Willis fungsinya agar peredaran darah otak berjalan sama banyak. Dan bila ada sumbatan, masih ada jalan lain karena melingkar ya bisa kemana-mana. Salah satu tersumbat, nah darahnya bisa balik sini. Kalau yang kanan tersumbat lewat kiri, kalau kiri tersumbat lewat kanan. Kalau kedua-dua ya sudah. Kemudian setelah arcus aorta, terus aorta tadi itu jalannya turun. Maka namanya aorta descendens. Descendens ini kalau di dalam masih dalam rongga torak, ya namanya aorta thoracalis. Aorta thoracalis itu dimulai VT itu vertebra thoracalis, ruas tulang belakang nomor 4, vertebra thoracalis 4 itu ruas tulang belakang yang keempat. Ruas tulang belakang itu ada 12 ruas. Nah, ini yang 4, yang nomor 4 dari atas. Ruas leher, ruas tulang belakang bagian leher itu ada 7 ruas. Kemudian sambung dengan ruas-ruas tulang belakang bagian dada atau torak. Ada 12. Terus sambung terus bawah 5 ruas tulang pinggang, punggung lah ya. Di sini bawahnya tulang namanya vertebra abdominalis lumbalis itu, thoracalis itu lumbalis, kemudian bawahnya lagi vertebra sacralis, bawahnya lagi vertebra coccygeus atau ekor. Ekor 4 ruas tapi sudah menyatu, sacralis itu 5 ruas sudah menyatu. Nah, kalau lumbalis itu tidak menyatu, masih bisa digerakkan. Ya. Vertebra thoracalis keempat ini menembus diafragma, sampai menembus diafragma, maksudnya ini panah itu sampai menembus diafragma. Diafragma ini tingginya pada vertebra thoracalis 12 ini terakhir.
Karena setelah ini terus ganti vertebra, itu vertebra lumbalis. 1, 2, 3, 4, 5. Terus ganti lagi vertebra sacralis. Terus nah, kalau sudah sampai 5, dan sudah menyatu tadi itu ganti vertebra coccygeus. Bercabang, nah ini ya, perhatikan cabangnya ini. Kan arteria perikardialis kan, karena jadi perikardium itu khusus mendapat cabang darah atau suplai darah dari arteria perikardialis ini, bukan. Nah, dan arteria perikardialis tidak ke otot jantung, yang ke otot jantung, arteria karotis, arteria karotis saja. Yang ke endometrium, ke endokardium, ya dari darah yang ada di jantung. Pertama arteria perikardialis ke perikardium. Kemudian turun ke bawah lagi ada cabang arteria bronchialis ini ke bronkus. Bronkus ini cabang-cabang dari trakea. Trakea cabang 2 bronkus besar. Kemudian cabang-cabang ke bronkus kecil-kecil gitu ya. Kemudian turun ke bawah lagi arteria esophagealis ke esophagus, kerongkongan gitu. Turun lagi ke bawah arteria mediastinalis ke mediastinum. Mediastinum itu daerah antara paru-paru dan jantung. Ada daerah namanya mediastinum. Kemudian turun ke bawah lagi arteria intercostalis. Inter itu antar, costa itu iga. Makanya ini arteri ini mensuplai ke otot antar iga. Kemudian turun ke bawah lagi arteria phrenicus superior ke diafragma, sekat rongga badan itu ya. Tapi bagian yang atas. Pasti nanti ada yang inferior. Ya, itu ya. Lanjutannya sekarang lanjut. Nah, kan aorta thoracalis ini menembus diafragma masuk ke rongga perut, namanya aorta abdominalis. Ini nggak belum diganti, ayo ganti sekarang. Ada 6 cabang ya. Nah ini kan sampai di abdomen, rongga perut, gitu ya. Aorta tadi itu ganti nama menjadi aorta abdominalis. Cabangnya untuk dinding perut, muka, dan belakang. Oh, dinding perut lah. Belakang itu pertama ada phrenicus yang inferior, yang ke diafragma tapi yang menghadap rongga perut. Gitu ya. Kemudian turun ke bawah lagi ada arteria lumbalis, itu ke kulit dan otot punggung. Lumbalis itu di bawah dari rongga dada atau vertebra thoracalis. Yang bawahnya lagi ada arteria sacralis media, ke sacrum dan coccygeus. Ya. Sacrum ini artinya panggul, ya, tulang panggul. Ingat, rongga panggulnya tempat terus itu rongga panggul. Ini ekor, coccygeus itu ekor. Untuk organ-organ dalam perut itu ini organ-organnya kalau tadi kan di dindingnya, di dinding perut, depan belakang. Kalau ini untuk organ-organ tapi di dalam perut. Rongga perut dan rongga panggul ya, rongga perut. Arteria celiaca ini yang di atas, paling atas tuh. Jadi masuk abdomen, aorta tadi itu cabang pertama yaitu arteria celiaca, bercabang 3 yaitu arteria gastrica sinistra, arteria hepatica, di bawahnya lagi arteria gastrica yang dextra. Sesuai namanya itu yang gastrica sinistra itu ke lambung, yang dextra juga ke lambung, cuma bedanya kalau yang sinistra itu lambung tapi bagian atas, curvatura minor, lengkung perut, rongga lengkung gaster,
lengkung ventrikel yang di atas, lengkung kecil, makanya namanya curvatura minor, lengkungan tapi kecil. Jangan yang gastrika dextra itu ke duodenum dan lengkung besar dari gaster. Soalnya kan besar itu. Coba aja saudara lihat gambar gaster atau ventrikel. Lengkung yang atas kecil, lengkung yang bawah besar. Hepatika jelas ke hati, tapi area hepatika bercabang juga sebagian ke lambung, ke gaster ya. Kemudian bawahnya arteria celiaca yaitu arteria splenica. Spleen itu artinya limpa atau lien. Makanya namanya juga arteria lienalis. Nah, arteria lienalis ini bercabang ke limpa atau lien dan ke pankreas. Terusnya bawahnya lagi arteria mesenterica superior. Itu darahnya mensuplai usus halus. Jadi tadi kalau duodenum kan dapat darah dari arteria gastrika dextra. Kalau ini usus halus, ya, usus halus. Kemudian sekum ini pangkal usus besar. Yang sekum ini kemudian ada umbi cacing, ini sekum. Pangkal usus besar, kemudian meneruskan ke atas kolon ascendens, kemudian kolon yang melintang namanya kolon transversum ini. Jadi darahnya ke sekum dan 2/3 kolon transversum. Itu di situ tidak ada tulisan 2/3, tolong ditambahkan. Ya, kolonnya ini 2/3. Kemudian turun ke bawah ada cabang ke ginjal yaitu arteria renalis. Turun ke bawah lagi ada arteria spermatica atau kalau pada perempuan arteria ovarica. Sesuai namanya ke testis dan ovarium. Yang paling bawah lagi arteria mesenterica inferior. Nah ini ke sepertiga kolon transversum. Kemudian juga ke sigmoid, kemudian ke rektum, yang ke anus namanya arteria hemorrhoidalis. Arteria hemorrhoidalis itu ada 3, superior, medial, dan inferior. Untuk organ dalam panggul, ini khusus dalam panggul, kalau tadi kan dalam perut, ini turun ke bawah, organ dalam panggul dan tungkai. Itu mendapatkan darah dari cabang aorta abdominalis. Jadi aorta abdominalis sampai di ketinggian vertebra lumbal 4 cabang itu satu arteria iliaca communis dextra dan sinistra. Dextra dan sinistra ini bercabang arteria iliaca interna dan arteria iliaca yang eksterna. Yang interna bercabang arteria hipogastrika, kemudian ke arteria iliaca yang interna ke dinding rongga panggul dan alat-alat dalam rongga panggul. Jadi arteria hipogastrika ini nanti ke daerah organ-organ di panggul. Yang di panggul itu ada organ uterus, ada puba, itu ya. Kemudian yang iliaca eksterna ini nanti akan memberikan darahnya ke kaki, daerah kaki. Nanti setelah masuk ke daerah kaki akan ada cabang arteria femoralis, kemudian turun ke bawah lagi arteria tibialis, dan seterusnya. Seperti pada lengan tadi itu. Lengan kan juga sampai di lengan atas, arteria brachialis. Kalau di kaki, arteria femoralis karena paha. Terus cabang 2 nanti bawah tibialis dan
ideal besar ya, apalagi ya. Nah, ini tugas mahasiswa ya. Tapi saudara tidak usah lah, saudara perlu tahu saja karena ini tidak begitu penting untuk analis. Nah, makanya dulu saya berikan tugas maksudnya supaya saudara mencari dibaca saja agar tahu cabang-cabang dari arteria iliaka yang eksternal. Karena ada arteria glutea juga yang ke bokong. Gitu. Sebelum ke paha itu kan ke bokong dulu. Area glutea. Terus sekarang. Ayo terus. Nah, selesai belum? Saya rasa sudah selesai. Ayo terusnya. Mas, nah, selesai sekarang kita teruskan ke